Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih bisa berkumpul di pembelajaran yang dimana insya Allah penuh dengan keberkahan. Pada kesempatan hari ini Bapak ingin mengajari kalian, atau kita hari ini tentang belajar tentang apa? Ya, itu tentang bab 7. Jadikan Islam Wasatiyah sebagai rahmatan lil alamin. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa lebih dulu, dan Bapak ingin dari kalian ada perwakilan untuk membacakan doa. Ya, silahkan kepada Rida. Selesai, alhamdulillah. Terima kasih Rida. Jadi pada pembelajaran hari ini, sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin mengabsen lebih dulu atau ingin mengetahui kondisi kalian hadir atau tidaknya. Rosita hadir, Ahmad Torhedlari, Rauswantiana, Rusdiana, Siti Anissa Solihah, Rifki Ahmad Habibi. Alhamdulillah semuanya hadir. Semangat berarti hari ini kalian. Nah, jadi adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian mengenai Islam Wasatiyah dengan baik, dan yang kedua, siswa mampu menyebutkan dalil tentang Islam Wasatiyah dengan benar, dan ketiga, siswa mampu mengklasifikasikan apa saja ciri-ciri Islam Wasatiyah dengan baik, dan yang keempat, siswa mampu meyakini pentingnya peranan Islam Wasatiyah dengan baik. Dan yang kelima, siswa mampu menerapkan Islam Wasatiyah sebagai rahmatan lil alamin dengan benar. Dan yang terakhir pastinya, siswa mampu menyajikan tentang keutamaan tentang Islam Wasatiyah dengan benar. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin memberikan sebuah motivasi agar nantinya kalian lebih semangat dalam melakukan sebuah pembelajaran. Adapun motivasi hari ini adalah tetap semangat dalam melaksanakan sesuatu, apalagi dalam hal belajar. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, dalam arti kalian harus menuntut ilmu kemanapun. Jangan sampai berhenti, karena ilmu itu pasti banyak, dan pastinya nantinya kalian akan menjadi seorang ayah atau seorang ibu bagi anak-anak kalian, dan pastinya juga kalian akan menjadi seorang guru. Nah, pastinya kalian harus perlu dalam menuntut ilmu dalam sebuah pembelajaran, dan agar kalian menjadi sebuah bekal kalian nantinya. Jadi pembelajaran pada hari ini adalah tentang jadikan Islam Wasatiyah sebagai rahmatan lil alamin. Baiklah, selanjutnya itu adalah kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu tentang Islam Wasatiyah. Nah, yang pertama adalah tentang menelaah makna dan dalil Islam Wasatiyah. Jadi secara bahasa, kata wasatiyah berasal dari kata wasato. Nah, artinya yang berarti adil atau sesuatu yang berada di pertengahan. Jadi Ibnu Asyur mendefinisikan kata wasat dengan dua makna. Pertama, definisi menurut etimologi, kata wasat berarti sesuatu yang ukurannya sebanding. Nah, kedua, definisi menurut terminologi bahasa, artinya makna wasaha adalah nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir yang lurus dan pertengahan, tidak berlebihan dalam hal tertentu. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan, jadi Islam Wasatiyah adalah yakni Islam tengah, artinya di antara titik ekstrem yang saling berlawanan, yaitu antara taksir artinya meremehkan dan gulau artinya berlebih-lebihan, atau antara liberalisme dan radikalisme. Nah, jadi Islam Wasatiyah berarti artinya Islam jalan tengah, seperti penjelasan Bapak tadi, dan tidak terlibat kekerasan sampai pembunuhan, terbuka dan berada di atas semua golongan, seperti halnya sabda Rasulullah yang artinya pilihlah perkara yang berada di antara dua hal, dan sebaik-baiknya persoalan adalah sikap paling mudarat, artinya tengah. Hadis riwayat Baihaqi. Jadi Islam Wasatiyah itu bisa kita ambil kesimpulan, artinya dengan Islam mudarat adalah Islam cinta, damai, toleran, menerima perubahan demi kemaslahatan, perubahan fatwa karena situasi atau kondisi, dan perbedaan penetapan hukum karena perbedaan kondisi dan psikologi seseorang, adalah adil dan bijaksana. Jadi Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Jadi tentang dalil tentang tadi. Dan artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang wasat, artinya adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasulullah Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Surah Al-Baqarah ayat 143. Jadi
Adapun makna ummatan wasatan tadi pada ayat di atas adalah umat yang adil dan terpilih. Artinya maksudnya tuh Islamnya adalah umat yang paling sempurna agamanya, paling baik akhlaknya, paling utama amalnya. Nah, jadi wasat adalah jalan tengah. Dalam beragam Islam dapat diklarifikasikan ke dalam 4 lingkup, yaitu pertama wasat dalam persoalan akidah. Nah, jadi dalam iman kepada yang gaib diproyeksikan dalam bentuk keseimbangan pada batas tertentu. Contohnya apa? Ayo, jadi Bapak contohkan. Contohnya sebagai berikut seperti pertama, Islam tidak seperti keimanan mistisme, artinya yang cenderung berlebihan dalam mempercayai benda gaib. Nah, jadi kita dalam hal gaib tuh sadang aja, ini seperti ada berlebihan lah, sedang-sedang saja atau di tengah tadi. Yang kedua adalah akidah Islam menentang dengan tegas sistem keyakinan kaum etis yang menafikan wujud Tuhan. Nah, jadi seperti etis itu kan percaya kalau sama kali kan sama Tuhan. Nah, itu jangan sampai kayak itu. Dan Islam memberikan porsi berimbang antara fikir dan zikir. Artinya Islam posisinya tuh wahyu sebagai pembimbing nalar, artinya menuju ke maslahatan dunia akhirat melalui syariahnya. Nah, dan wasat dalam persoalan ibadah. Kayak apa itu Pak? Jadi Islam dalam persoalan ibadah artinya ibadah menyimbangkan antara hablum minallah dan hablum minannas. Nah, jadi seimbang hablum minallah dan hablum minannas. Dan wasat dalam persoalan perangai dan budi pekerti. Artinya dalam persoalan perangai dan budi pekerti, Islam memerintahkan manusia untuk bisa menahan, artinya mengarahkan hawa nafsunya agar terciptanya budi pekerti yang luhur seperti akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dan yang keempat adalah wasat dalam persoalan tasyri, artinya apa itu? Pembentukan syariah, selalu tunduk dan patuh pada syariat Allah dan menjaga keseimbangan tasyri. Artinya dalam Islam itu penentuan halal dan haram yang selalu mengacu pada alasan manfaat mudarat seperti suci, najis, serta bersih kotor. Nah, untuk pengertian seperti Bapak jelaskan tadi, apakah sebelum kita melanjutkan pembahasan selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya tentang pengertian Islam sebagai wasatiyah tadi? Nah, atau dalam arti menelaah makna dan dalil Islam wasatiyah, apakah ada pertanyaan? Bila ada pertanyaan bisa angkat tangan sebelum melanjutkan pembahasan selanjutnya. Jadi di sini kita menggunakan sisi tanya jawab dalam metode ceramah. Nah, jadi agar Bapak menjelaskan metode ceramahnya tadi yang Bapak jelaskan seperti tadi, kalian kan yang bertanya supaya kita bisa saling memahami satu sama lain. Ya, Bapak beri waktu dulu lah sekitar 2 menit untuk kalian memberikan atau mempersiapkan pertanyaan untuk apa yang tentang makna dan dalil Islam wasatiyah ya. Baik, tadi ada yang sudah bertanya dari pertanyaan dari Ahmad Rohdilari yang bertanya tadi, Islam wasatiyah itu yang berada di tengah-tengah tadi seperti apa tadi ya? Seperti itu kan Ahmad Rohdilari ya. Jadi Bapak izin menjawab lah. Jadi artinya bersikap pertengahan dalam beragama tuh kayak ini. Islam wasat tuh di tengah-tengah, artinya tidak meremehkan, tidak berlebihan. Artinya di tengah-tengah kita tuh tidak meremehkan, tidak berlebihan antara seperti kita sebut liberalisme dan radikalisme. Jadi Islam wasatiyah artinya jalan tengah, artinya tidak ada kekerasan sampai pembunuhan dan terbuka dan berada di atas semua golongan. Nah, yang seperti Bapak bacakan tadi seperti sabda Rasulullah, artinya pilihlah perkara yang berada di antara dua hal yang sebaik-sebaiknya perjalanan antara sikap paling moderat, artinya tengah. Nah, artinya tengah. Dan Islam wasatiyah dengan Islam mudarat yang Bapak sebutkan tadi, artinya Islam cinta damai, toleran, menerima perubahan demi kemaslahatan, perubahan fatwa karena situasi dan kondisi, dan perbedaan penetapan hukum karena perbedaan kondisi dan psikologi seseorang adalah adil dan bijaksana. Nah, itu tadi adalah jawaban untuk pertanyaan dari Ahmad Rohdilari. Nah, berhubung tadi ada teman kalian yang sudah mewakili pertanyaan tentang pengertian tadi, kita selanjutnya itu membahas tentang pembahasan kedua. Baiklah, itu kita memasuki pembahasan kedua, yaitu tentang ciri-ciri Islam wasatiyah. Jadi Islam wasatiyah itu tidak bisa hanya disimpulkan dengan satu atau dua kata, karena paling sedikit ada 10 prinsip yang dapat disampaikan kepada umat, yang merupakan prinsip dasar dan ciri-ciri amaliyah keagamaan seorang muslim moderat wasatiyah. Dan pemahaman praktik amaliyah keagamaan seseorang muslim moderat atau wasatiyah tadi memiliki ciri sebagai berikut. Nah, seperti yang pertama adalah tasyabut, artinya mengambil jalan tengah, yaitu pemahaman dan pengamalan yang tidak ifrat, artinya berlebih-lebihan dalam beragama, dan tafarid, artinya mengurangi ajaran agama.
Jangan sampai berlebihan, jangan sampai kita mengurangi. Yang kedua adalah tawazun, artinya berkeseimbangan, yaitu pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan, baik duniawi atau ukhrawi, artinya disambut dunia dan akhirat. Nah, dan yang ketiga adalah iktidal, artinya lurus dan tegas, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara profesional. Dan yang keempat tasamuh, artinya toleransi, artinya itu mengakui dan menghormati perbedaan baik dalam aspek keagamaan dan berbagai aspek kehidupannya. Nah, jadi kita jangan sampai membedakan satu sama lain. Itu artinya toleransi itu kita harus bisa menghormati perbedaan. Jangan sampai kita membuat orang emosional kita karena kita menyambut ini menyambut itu, akhirnya emosi satu sama lain. Jangan sampai, kita harus bisa saling toleransi. Yang kelima adalah musawah, artinya persamaan, yaitu tidak bersikap diskriminasi pada yang lain sebab perbedaan keyakinan, misalnya tradisi atau atau asal usul seseorang. Artinya diskriminasi itu kita memojokkan, menyambetnya, lalu karena perbedaan keyakinan, kita Islam, dia Kristen, lalu ada pertengkarannya sampai seperti itu, atau asal usul seseorang. Nah, yang keenam adalah surah, atau artinya musyawarah, yaitu setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah, artinya untuk mencapai mufakat dengan prinsip kemaslahatan di atas segalanya. Artinya kita apabila melakukan suatu pendapat atau menentukan sebuah apa yang ingin kita dapatkan, kita melakukan musyawarah, artinya kita mengambil kesimpulan saling bersama satu sama lain, atau mengambil jalan musyawarah untuk mencapai hasil mufakat yang ingin kita dapatkan. Yang ketujuh ishalah, artinya reformasi, yaitu mengutamakan prinsip reformatik untuk mencapai keadaan lebih baik dan yang mengakomodasi perubahan dan kemajuan zaman dengan berpijak pada kemaslahatan, dengan tetap berpegang pada prinsip melestarikan tradisi yang baik dan menerapkan hal yang baru dengan yang lebih baik. Yang kedelapan, aulawiyah, artinya mendahulukan yang prioritas, yaitu kemampuan mengidentifikasi hal ehwal yang lebih penting harus diutamakan untuk diimplementasikan dibandingkan dengan kepentingan lebih rendah. Dan yang kesembilan, tasawur wa iftikar, artinya dinamis dan inovatif, selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan zaman serta menciptakan hal-hal baru untuk kemaslahatan dan kemajuan umat manusia. Dan yang terakhir adalah tentang tadabbur, artinya berkeadaban, yaitu menjunjung tinggi akhlak mulia, karakter, identitas dan integrasi sebagai khairu ummah dalam kehidupan kemanusiaan dan peradaban. Nah, jadi itu adalah 10 prinsip yang dapat kita ambil atau artinya dalam keagamaan seperti Islam mudarat. Nah, gitu tadi adalah pembahasan tentang ciri-ciri wasatiyah. Nah, jadi untuk tentang ciri-ciri wasatiyah, adakah yang ingin bertanya atau kita langsung melanjutkan ke pembahasan selanjutnya? Jadi Bapak beri waktu sekitar 1 menit agar kalian memahami apa yang Bapak sampaikan tadi, atau kalian baca dulu, lebih ulang dulu kayak apa, apakah ada yang ingin ditanyakan atau tidak. Baiklah, karena pembahasan yang kedua tadi tentang ciri-ciri, alhamdulillah kalian sudah memahami atau sudah membaca dan tidak ada yang ingin bertanya. Baiklah, kita melanjutkan pembahasan yaitu tentang ketiga, yaitu Islam wasatiyah sebagai rahmatan lil alamin. Jadi apa itu Islam wasatiyah sebagai rahmatan lil alamin? Jadi kita kan sudah dewasa, pastinya kita dihadapkan pada munculnya kelompok Islam yang intoleran, artinya seperti intoleran, eksklusif, mudah mengkafirkan orang, misalnya kaku, dan kelompok lain yang gampang menyatakan permusuhan dan melakukan konflik. Bahkan kalau perlu melakukan kekerasan terhadap sesama muslim yang tidak sepaham dan kelompok lainnya. Selain itu juga dihadapkan pada munculnya komunitas Islam yang contohnya liberal tadi dan pesimis. Kedua, kelompok tersebut tergolong kelompok ekstrem kanan atau kita sebut dengan tasyaruf yamin, dan ekstrem kiri yasar yang bertentangan dengan wujud ideal dalam mengimplementasikan ajaran Islam di Indonesia bahkan di dunia. Jadi bagi kita bangsa Indonesia, kita kan bangsa Indonesia, pastinya khususnya menolak pemikiran atau paham keagamaan dan ideologi serta gerakan kedua kelompok tersebut karena tidak sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip yang dianut dan dibangun bangsa Indonesia, itu mewujudkan persatuan umat. Dan Islam wasatiyah itu seperti apa? Jadi Islam wasatiyah itu selanjutnya merupakan ajaran ulama Nusantara yang selama ini dianut dan diamalkan oleh umat Islam di Nusantara pastinya.
Namun setelah terjadinya revolusi teknologi informasi, di mana semua paham keagamaan bisa diakses. Nah, ini sekarang bisa lah kita mudah benar mengakses menggunakan HP, internet. Nah, dah dengan mudah dan bebas oleh masyarakat. Jadi setiap masyarakat bisa mengakses apa dan segala macam. Maka mulailah ajaran keagamaan yang awalnya tidak dikenal di Indonesia berkembang di negara lain dan mulai masuk dan diajarkan di Indonesia, termasuk ajaran keagamaan yang radikal yang bisa membimbing pemeluknya melakukan tindak terorisme. Nah, seperti pembunuhan tuh, nah radikal tuh. Dan oleh karena itu merupakan hal yang sangat penting untuk mengembalikan umat Islam kepada ajaran ulama Nusantara agar tidak salah, dan antara lain dengan mengembalikan pada pemahaman Islam wasatiyah. Artinya Islam yang rahmatan lil alamin itu adalah Islam wasati. Nah, Islam yang moderat yaitu Islam wasatiyah, dan Islam yang moderat itu dapat dilihat dari seseorang berpikir dan bergerak. Kayak apa tuh? Cara berpikir yang moderat itu adalah tidak terlalu tekstual dan tidak terlalu liberal. Artinya tekstual tuh kaku tanpa penafsiran. Liberal tuh penafsirannya terlalu lebar pula dan batas. Nah, dan Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang dinamis dan tidak kaku, tetapi juga tidak memudahkan masalah, tidak galak tetapi juga tidak mencari yang mudah-mudah saja. Nah, seakan-akan karena tidak galak tuh kita mencari mudah-mudah, jangan sampai juga. Dan Islam wasatiyah itu adalah yang bisa menerima NKRI, karena Indonesia bukan hanya milik kita tapi milik kita semua. Dan sebagai paham atas berkembangnya paham dan gerakan kelompok yang intoleran, artinya rigid, kaku tadi, dan mudah mengafirkan atau takfiri, maka amaliyah keagamaan Islam wasatiyah perlu dikembangkan seperti implementasi Islam rahmatan lil alamin tadi untuk memperjuangkan nilai-nilai ajaran Islam yang moderat dalam kehidupan keagamaan, kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan, dan sikap moderat dalam bentuk manifestasi ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi segenap alam semesta. Sikap moderat perlu diperjuangkan untuk lahirnya umat terbaik yaitu khairu ummah. Dan Majelis Ulama Indonesia seperti kita kenal MUI terus menyosialisasikan Islam wasatiyah tadi, yakni Islam yang moderat penuh kasih sayang, sebagai upaya untuk mencegah penyebaran paham radikalisme di masyarakat, mengembangkan praktik beragama sesuai dengan inisiasinya, dan agar agama benar-benar berfungsi menjaga harkat dan martabat manusia. Moderasi beragama sebagai solusi agar dapat menjadi kunci penting untuk menciptakan kehidupan keagamaan yang rukun, harmoni, damai, dan menekankan pada keseimbangan baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun dalam kehidupan sesama manusia secara keseluruhan, sehingga benar-benar terwujudnya rahmatan lil alamin. Jadi kita tadi membahas tentang Islam wasatiyah sebagai rahmatan lil alamin. Jadi untuk ini apakah ada yang ingin bertanya dulu sebelum kita melanjutkan pembahasan selanjutnya? Jadi Bapak ini menjelaskan sambil saling bertanya agar kita saling paham tadi yang Bapak jelaskan di awal. Jadi Bapak beri waktu 1 menit lagi lah untuk pembahasan tentang Islam wasatiyah sebagai rahmatan lil alamin. Baiklah, berhubung tadi kalian tidak ada yang bertanya, mungkin kalian sudah paham penjelasan Bapak tadi. Kita melanjutkan tentang radikalisme, makna radikalisme. Jadi kata radikalisme adalah sebagai turunan kata radikal yang bersifat netral dan tidak terikat dengan masalah agama. Artinya radikal itu merupakan sebuah kata yang sering digunakan dalam kajian filsafat. Artinya radikal ini sebuah kata yang artinya radik atau akar. Secara etimologi kata radikal mengandung arti segala sesuatu yang sifatnya mendasar sampai ke akar-akarnya atau sampai pada prinsipnya. Dan sikap radikal akan mendorong perilaku individu untuk membela secara mati-matian mengenai suatu kepercayaan, keyakinan, agama, atau ideologi yang dianutnya. Dan radikalisme dianggap baik karena memiliki asosiasi konotasi positif dengan progresif dan inovatif. Sedangkan radikalisme dianggap buruk. Jadi radikalisme ini memiliki asosiasi konotatif negatif dan diskriminasi, dan radikalisme dijadikan sebagai salah satu paham atau aliran yang menuntut perubahan dan pembaruan Islam sosial dan politik dengan cara kekerasan dan ekstrem, artinya memaksa. Dan paham radikalisme ini seringkali dikaitkan dengan agama atau mengatasnamakan agama.
apabila melakukan sesuatu tuh dianutnya dengan agama seperti pembunuhan dan segala macam. Padahal semua agama tidak mengajarkan kekerasan seperti Bapak sempat tadi. Setiap agama tuh tidak ada pastinya kita hari ini membunuh ini dengan alasan ini. Kadang boleh tuh. Seharusnya ada dajunya agama mengajarkan seperti itu. Namun agama yang sering menjadi target adalah agama Islam. Kenapa? Karena kan sudah paham aja. Karena umat Islam selalu disalahkan karena segala macam. Tapi sebagai umat Islam kita harus memberikan contoh yang baik agar semua apa yang diberikan kepada kita tidak merasa dibenarkan, dalam arti kita tidak seperti itu. Artinya kada umat Islam yang melakukan pemboman, dan sehingga muncul adanya orang Islam yang radikal. Itu harus orang yang mampu pikiran yang kaku dan sempit dalam memahami Islam serta eksklusif dalam memandang agama-agama lain. Dan radikalisme atas nama agama ini tidak jarang kemudian menimbulkan konflik sampai pada puncaknya, seperti terjadinya terorisme dalam taraf membahayakan stabilitas dan keamanan negara, dan pada akhirnya radikalisme ini menjadi penyebab peperangan yang justru menimbulkan rasa tidak aman. Nah, seperti perkalian kan tuh seperti banyak tuh pembunuhan dan segala macam, bom bunuh diri, ada membom di mana-mana kan tuh membahayakan, pastinya akan terjadi sebuah peperangan. Dan radikalisme itu sampai mengganggu keharmonisan dan kerukunan masyarakat, klaim sesat, bid'ah, kafir ya bagi kalangan yang tidak sependapat dengannya, bahaya benar. Tapi perlu digarisbawahi, hakikat Islam adalah agama cinta dan membawa kedamaian. Nah, jadi Islam tadi kayak apa kita mencontohkan? Islam itu artinya cinta, membawa kedamaian, kadang mungkin seperti itu. Dan mereka yang menerapkan kekerasan dengan mengatasnamakan Islam bukanlah orang Islam yang sesungguhnya. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab adanya radikalisme, di antaranya: pertama, pengetahuan agama yang setengah-setengah melalui proses belajar yang dekuranisasi. Artinya akan sampai habis, selalu memahami itu salah-salah, setengah-setengah anggapannya tanggung di kita. Dan yang kedua, memahami Islam dari kulitnya saja, tidak minim wawasan tentang esensi agama. Dan ketiga, disibukkan dengan masalah sekunder dan melupakan masalah-masalah primer. Dan yang terakhir, lemah dalam wawasan sejarah dan sosiologi, sehingga fatwa mereka sering bertentangan dengan kemaslahatan umat, akal sehat, dan semangat zaman. Yang kedua, kita memahami tentang ciri-ciri radikalisme. Setelah membahas tentang radikal, kita memahami pulang ciri-ciri dulu. Ciri-ciri radikalisme itu atau dalam arti terorisme menjadi penting bagi masyarakat untuk melakukan pencegahan. Dan ciri-ciri radikalisme itu ada banyak, seperti yang pertama, intoleransi dengan orang lain yang memiliki perbedaan pandangan dan mengingkari fakta kebinekaan yang ada di Indonesia. Yang kedua tadi, sikap berlebihan. Artinya kayak apa berlebihan? Malah seperti berlebihan dalam beragama, melanggar hukum dan norma agama. Ketiga, memaksakan kehendak dan berbagai dalil termasuk dalil agama, bahkan ingin mengubah moral masyarakat beragama dengan cara-cara kawarijah atau beruntak, bukan tawarij, artinya bertahap, berproses. Dan yang keempat, menggunakan cara-cara kekerasan. Nah, seperti kecemasan, teror, penghancuran fisik, vandalisme kepada orang yang tidak sepaham apabila misalkan ada sependapat dengannya, seperti tadi diperangi. Dan yang kelima, merasa dirinya paling benar. Nah, jadi radikalisme ini merasa dirinya paling benar, kadang hendak kota salah. Artinya kadang mendengarkan argumentasi dari kelompok lain. Nah, itu radikalisme tadi. Yang ketiga itu kita memasuki tentang Islam menentang radikalisme. Nah, setelah kita membahas tentang radikalisme, ciri-cirinya ini Islam pulang menentang radikalisme. Sikap melampaui batas tidak akan menimbulkan hasil yang baik dalam urusan, apabila dalam urusan agama pastinya. Di antara sikap melampaui batas adalah sikap radikal dengan segala bentuk yang mesti syariat, dan Islam melarang umat melampaui batas dan mengamalkan agama yang ekstrim sehingga melebihi batas kewajaran. Seperti sabda Rasulullah, hindarilah oleh kalian tindakan melampaui batas atau gulu tadi dalam beragama, sebab sungguh gulu adalah beragama telah menghancurkan orang sebelum kalian. Gulu. Dan berlebihan tuh dalam agama adalah dengan melakukan sesuatu yang melampaui batas dan kekerasan dan kekakuan. Dan Islam dengan tegas menolak radikalisme karena sangat membahayakan, merusak syariah, ibadah, dan segala macam, dan merusak tatanan dan ideologi negara, bahkan menimbulkan teroris dan pembunuhan. Dan maka paham radikalisme itu harus kita hentikan penyebarannya dengan cara segala macam, diantaranya dengan meningkatkan pemahaman agama secara kapah,
atau sempurna baik melalui pendidikan seperti halnya kalian. Ya kan kalian sudah memahami apa itu radikalisme, ciri-cirinya, dan sepertinya kalian tahu Islam menentang radikalisme. Nah, jadi Bapak sudah menjelaskan tentang radikalisme, ada tentang pengertian, ciri-cirinya, dan juga ada Islam melarang radikalisme. Nah, sebelum kita menutup atau dalam arti selesai, Bapak ingin membagikan sebuah kelompok di mana kelompok ini nantinya kalian berdiskusi. Bapak bagi kelompok menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama Bapak bagi langsung lah. Kelompok pertama ada Ahmad Nur Hodlari, Siti Anisa Solehah, dan Rusita. Dan kelompok 2 ada kelompok 2 ini Bapak bacakan dulu. Siti Anisa Solehah tadilah, jadi Roswantiana, Rosdiana, dan lakiannya 1 Bapak ambil Rifki Ahmad Habibi. Jadi Bapak beri waktu sekitar 10 menit untuk mendiskusikan, atau yang Bapak jelaskan tadi nantinya kalian akan melakukan tampil, artinya mempresentasikan hasil kalian, dan nantinya teman kalian ingin menanyai atau ingin bertanya, paham kada yang apa yang dijelaskan kawannya, dan kawannya apa menanggapi. Bapak beri waktu 10 menit. Baiklah, berhubung waktunya sudah 10 menit, jadi Bapak persilahkan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya kepada kawan-kawannya tadi yang Bapak bagi tadi. Silahkan perwakilannya untuk menjelaskan apa pembahasan yang kalian sampaikan. Dan nantinya apabila ingin bertanya dipersilahkan kepada kelompok 2, ataupun tidak ingin bertanya karena sudah paham. Jadi Bapak persilahkan kepada kelompok 1 untuk menjelaskan hasilnya. Baiklah, terima kasih Bapak. Jadi kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang apa sih itu Islam wasatiyah. Jadi Islam wasatiyah adalah yakni Islam yang tengah di antara 2 titik ekstrem yang saling berlawanan, yaitu antara taksir, meremehkan, dan gulau, artinya berlebih-lebihan, atau antara liberalisme dan radikalisme. Dan Islam wasatiyah itu berarti Islam jalan tengah, tidak terlibat dalam kekerasan sampai pembunuhan, terbuka dan berada di atas semua golongan. Seperti yang Bapak sampaikan tadi dalam sabda Rasulullah, pilihlah perkara yang berada di antara 2 hal, dan sebaik-baiknya persoalan adalah sikap paling mudarat tengah. Hadis riwayat Bukhari. Dan Islam wasatiyah itu adalah Islam dikenal dengan Islam mudarat, artinya Islam yang cinta damai, toleran, menerima perubahan demi kemaslahatan, perubahan fatwa karena situasi dan kondisi, dan perubahan penetapan hukum karena perbedaan kondisi dan psikologi seseorang, adalah adil dan bijaksana. Begitulah Pak pembahasan dari kelompok 1 tentang pembahasan Islam wasatiyah. Terima kasih. Alhamdulillah, berhubung kelompok 1 sudah menyampaikan hasil presentasinya, Bapak berikan kepada kelompok 2, adakah yang ingin ditanyai? Tidak ada. Nah, berhubung tidak ada karena kalian sudah bisa memahami kalian tadi seperti dijelaskan kelompok 1 tadi. Jadi Bapak ingin dari kelompok 2 pulang ingin mempresentasikan hasil apa yang ingin disampaikan kepada teman-temannya. Dipersilahkan kepada perwakilan kelompok 2 untuk maju. Baik Pak, jadi ulun perwakilan dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Jadi kami ingin mengambil tentang Islam rahmatan lil alamin dan radikalisme. Jadi Islam rahmatan lil alamin itu adalah Islam yang dinamis dan tidak kaku, tetapi juga tidak memudah-mudahkan masalah. Tidak galak tetapi juga tidak mencari yang mudah-mudah saja. Dan Islam wasatiyah tadi adalah yang menerima NKRI, karena Indonesia bukan hanya milik kita tapi milik kita semua. Jadi yang dijelaskan Bapak tadi, kami Indonesia itu artinya milik kita, bukan milik kita saja tapi milik kita semua. Dan yang kedua kami adalah tentang mengambil radikalisme. Jadi radikalisme tadi adalah sesuatu yang dianggap melakukan konflik, karena radikalisme itu atas nama agama ini tidak jarang kemudian menimbulkan konflik sampai pada puncaknya terjadinya radikalisme tadi, seperti terorisme dalam taraf membahayakan stabilitas
keamanan negara, dan pada akhirnya radikalisme ini menyebabkan peperangan yang justru menimbulkan rasa tidak aman. Dan seperti halnya mengganggu keharmonisan kerukunan masyarakat, seperti klaim menyebabkan tadi seperti sesat, bid'ah, dan kafir. Dan mereka menerapkan kekerasan dengan mengatasnamakan Islam. Bukanlah orang Islam sesungguhnya. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya tadi, seperti yang radikalisme tadi, seperti pengetahuan agama yang setengah-setengah, yang kedua memahami Islam dari kulitnya saja, ketiga disibukkan oleh masalah sekunder, lalu melupakan masalah-masalah primer, dan yang keempat lemah dalam wawasan sejarah dan psikologi. Dan yang kami juga mengambil tentang ciri-ciri radikalisme. Apa sih ciri-cirinya tadi? Jadi yang Bapak jelaskan tadi ada tentang kami mengambil intoleransi, artinya memiliki perbedaan pandangan dan mengingkari fakta kebinekaan yang ada di Indonesia. Yang kedua, sikap berlebihan. Dan ketiga, memaksakan kehendak dengan berbagai dalil tentang dalil agama. Yang keempat, menggunakan cara-cara kekerasan, baik verbal maupun fisik. Dan kelima, merasa dirinya dan paling benar. Dan Islam tuh menentang radikalisme karena membahayakan, seperti mengganggu kestabilan di sebuah negara. Itu saja Pak pembahasan dari kelompok 2. Saya kembalikan kepada Bapak. Alhamdulillah kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi kelompok 2 tadi membahas tentang Islam sebagai rahmatan lil alamin, dan radikalisme ada tentang ciri-cirinya, dan tadi sudah dijelaskan kelompok 2 tadi. Jadi Bapak berikan waktu kepada kelompok 1, adakah yang ingin ditanyai? Apabila tidak ada, kita berikan duduk kepada kelompok 2. Tidak ada juga. Mungkin sudah paham lah. Jadi kelompok 1, alhamdulillah, dipersilakan kepada kelompok 2 duduk lebih dulu. Jadi tadi kelompok 1 dan kelompok 2 sudah bagus menjelaskan tentang macam-macam. Kalau tadi ada pembahasan tentang Islam sebagai rahmatan lil alamin, radikalisme, dan kelompok 1 tadi juga ada membahas tentang Islam wasatiyah. Alhamdulillah murid Bapak semua sudah pintar dan semuanya sudah aktif dalam melakukan sebuah pembelajaran hari ini. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, Bapak ingin salah satu kalian menyimpulkan apa yang pembelajaran kita hari ini sebelum Bapak tutup. Tadi kan sudah ada kelompok, jadi Bapak ingin satu orang pulang perwakilannya. Dipersilahkan siapa yang ingin menyimpulkan hasil perkuliahan, hasil sekolah kita hari ini. Saya Pak Rida ingin menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Baik, dipersilahkan kepada Rida untuk menyampaikan hasil sekolah hari ini. Jadi saya mengambil tentang Islam kata wasatiyah tadi, makna dan dalil Islam wasatiyah. Dan artinya wasat tadi adalah sesuatu yang ukurannya sebanding, dan definisi itu lagi makna wasata adalah nilai-nilai Islam Pak yang dibangun atas dasar pola pikir yang lurus, pertengahan, tidak berlebih-lebihan dalam hal tertentu. Artinya Islam wasatiyah itu adalah yakni Islam tengah antara dua titik yang tidak ekstrim, artinya tidak meremehkan, tidak berlebih-lebihan. Dan wasat adalah jalan tengah dalam beragama Islam, dapat diklasifikasikan tadi yang dalam ada 4 Pak. Ada wasat dalam persoalan akidah, wasat dalam persoalan ibadah, wasat dalam persoalan perangai dan budi pekerti, dan wasat dalam persoalan tasri, pembentukan syariah. Dan yang kedua tadi adalah pembahasan tentang Islam wasatiyah sebagai rahmatan lil alamin. Jadi Islam rahmatan lil alamin itu adalah Islam wasati Pak, yaitu Islam yang moderat, yaitu Islam wasatiyah. Islam yang moderat itu dapat dilihat dari cara berpikir seorang berpikir dan bergerak. Dari cara berpikir yang moderat adalah tidak terlalu tekstual dan tidak terlalu liberal. Tekstual itu kaku tanpa penafsiran, liberal itu penafsirannya terlalu lebar tanpa batas. Dan ada juga pembahasan tentang radikalisme Pak. Artinya radikal tadi adalah yang bisa menerapkan kekerasan yang mengatasnamakan Islam. Sesungguhnya padahal penyebab terjadinya radikalisme tadi ada 4 Pak, seperti pengetahuan agama yang setengah-setengah, memahami Islam dari kulitnya saja,
disibukkan oleh masalah sekunder, dan lemah dan wawasan sejarah, psikologi, dan Islam menentang radikalisme Pak. Itu saja Pak pembahasan yang saya simpulkan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Rida yang telah menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Kita beri oplos dulu kepada Rida. Nah, Alhamdulillah pada pembelajaran hari ini kita sudah melakukan sebuah pembelajaran yang dimana tadi Bapak sudah menggunakan ceramah, kan tadi segala macam, ada tanya jawab juga tadi, dan ada juga menggunakan diskusi, dan terakhir ada dari perwakilan untuk menyampaikan hasil pembelajaran hari ini. Nah, kita beri oplos dulu, beri kelompok tentang semangat kepada kita semua. Nah, jadi itu saja pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang hari ini kalian dapat bisa bermanfaat untuk kalian dan untuk masa depan kalian nantinya. Semoga kalian juga bisa menjelaskan kepada anakkah atau murid kalian nantinya sebagai pendidik nantinya. Itu saja pembelajaran pada hari ini. Bapak tutuplah karena waktunya sudah habis juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.